Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libdagha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa limana wa ina wa ala mana wa salafus salih jami'il awliya wa salihin wa ulama'il amin wa masyayihadi dairah wa mahawlaha jami'i man hadara bihadal majlis wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Suaranya ora lepas kok. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm wa balaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azim wa karim wa majid wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah wa tasamtu billah fawatu amri ila Allah ma sya Allah la quwata illa billah amma ba'dah. Ashabul fadilah, para alim, ulama, kiai, abuya, ajengan, masyayikh, tokoh agama, pimpinan pengasuh pondok pesantren, majelis taklim, ibu bapak, imam takmir, mushola, masjid, langgar suro, tokoh-tokoh thariqah al-mutabaroh, mursyid khalifah badal, kiai, asatidz tempatan, sedaya kemawon semuanya, nafa'anallah min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karomatihim fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kepada yang terhormat segenap aparatur pemerintah, sipil militer, kepala kampung, kepala desa, ketua Bapekam, LPM, BPD, Karang Taruna, PKK dan seterusnya, segenap ini sebuah kesepuhan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan Bapak Ibu hadirin hadirat, mukminin mukminat, nuwun sewu minta maaf ibu-ibu, ini jenengan kesini ngantar anak mau atau mau dengarkan ngaji. Kalau yang ngantar anak itu nek anak wis tampil mesti do mulai. Iya apa iya? Jadi itu niatnya memang ngantar anak ya wis berarti rampung. Dan jenengan yang niat mau ngaji ini duduknya terlalu jauh. Kowe iki ra ketok, yang ketok cuma untune tok. Nek guyu ngoten niku baru ketok, nek ra ketok. Jadi sebaiknya agak maju, tapi ya wis gak apa-apa, yang penting suara saya dengar nggih. Yang pertama saya punya permintaan. Sebelum didoain, sebelum dibacakan doa jangan pulang. Nggih. Kowe nek kata dongane ra roh omahmu. Bali rene Pak Kades, Pak Pengulu ya. Selanjutnya segenap panitia pelaksana Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Tidak lupa grup hadroh dari Pondok Kang Zainul Mustafa, pimpinan Kiai Saifuddin, mudah-mudahan menjadi pondok yang barokah, maslahah, makmurun, mudawamah ila yaumil qiyamah, dan para santri-santrinya mudah-mudahan diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Tidak lupa ini anak kita yang sudah tampil sedemikian rupa, khususnya putranya Kang Tasun. Bapak Ibu sudah Anda saksikan tadi ada perwakilan Pildajil, sekarang Pildawek. Nggih. Kalau Pildajil itu kepanjangannya apa? Pilihan dai cilik. Ya, kalau Pildawek itu pilihan dai
sampaikan sudah disampaikan semua oleh adik tadi itu. Terus aku harus ngomong apa? Halo ibu-ibu. Saya mau ngomong apa lagi nih kalau udah begitu? Atau enaknya kita tutup ya mulai no ya. Ngoten nggih. Tenan nggih. Nah, minta maaf saya kadang terlanjur Jawa. Aduh, orang Melayu ke sini. Banyak ya. Jadi nak pakai bahasa Melayu atau bahasa Jawa atau bahasa yang lain? Ngapa kenyang ya bisa wong apa kanan kene? Jajal milih dewek Melayu, Jawa, ngapa kepriben ge? Campur. Lah ya udah ngawak di situ kok. Bahasa kampung ndak baju pandai mau bahasa kampung. Nah, halak kita hadong halak kita. Haduh kabarna. Berarti enak ini. Orang Sunda ya di dia. Ayah. Kumaha damang saya wae. Wes isone ya kuwi tok. Yang mau saya sampaikan sudah disampaikan adik tadi, putranya Kang Tasun. Jadi yang tersisa tinggal tulangnya. Aku ini mau bagian balung Pak Mulu. Jadi marilah kita tutuk-tutukkan balungnya. Mudah-mudahan nanti keluar sum-sumnya. Sumina, Sumini, Sumanto, metu kabeh. Izin bertanya ini, jangan tersinggung. Saya amati kok banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Di sini banyak janda ya. Besithik nyetutut nang belakono mbok maju untuk Pak kaya ada anu ki lho. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu, jangan pulang sebelum dibacakan doa supaya barokahnya full. Yang kedua, nanti di tengah-tengah termen acara atau jeda dari satu masalah ke masalah yang lain kita iringi dengan sholawat. Nah kalau anak-anak TPK, TPI, MDA tadi itu kan nggak disetel, gendangnya nanti nyanyinya bu ngendi, berat jelas. Saya ngendangnya lo bingung. Gini apa nggih? Yakin rati setel saya ini mau. Yang disetel sih salah-salah apa nih nggak disetel mau ti mau. Saya dan Pak Penghulu mendengarkan tuh bukan menikmati malah mau mendasih rumah tangga. Muka-muka Pak Paiman panjang umur. Jadi kepala desa Penghulu yang amanah. Mohon amin. Sayang pada umatnya, sayang pada rakyatnya, perhatian pada rakyatnya, jujur. Nek ene pengajian sregep teko. Nek iso kaya gini, saya punya pesan. Sebelum meninggal jangan dikubur. Pak Penghulu, tenang Pak Penghulu, tenang mawon. Ya. Jadi insin tuan-tuan semua yang saya hormati, malam ini saya minta semua yang hadir bersama-sama. Anu Pak, suara kula jelas nggih Pak nggih? Jelas nggih? Nggih, kata Pak Penghulu tadi, dengarkan dengan baik lalu bawa pulang. Jangan sampai nanti ada yang pulang nggak paham. Nggih. Aku harus omong apa nih, gintek tak omong apa. Bapak Ibu para rawuh, pertama kita awali ini majelis dari hati yang dalam, pikiran yang sadar, seikhlas-ikhlasnya. Semuanya baca syahadat bareng-bareng monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semua bersaksi dengan ikhlas bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi iku maujud kecuali kecuali Allah Subhanahu. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Kita semua bersaksi dengan ikhlas Bapak Ibu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Barokah syahadat, mudah-mudahan semuanya selamat di dunia wal akhirah, amin. Barokah syahadat, mudah-mudahan semuanya bejo di dunia wal akhirah, amin. Barokah syahadat, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Barokah syahadat, mudah-mudahan semua ketemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin.
Ngantuk toh Bu? Yang kedua, syukur kepada Allah. Bareng-bareng saya minta semua baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang pertama, setelah sekian lama terpisah oleh berbagai macam virus, terutama corona dan congorna itu, alhamdulillah semuanya bisa ngaji. Sekarang kita diterpa oleh virus yang kedua, namanya virus lato-lato. Lato-lato itu longge. Dulu kan yang divaksin itu ayam. Akhir-akhir ini yang divaksin kan yang punya ayam. Iya toh. Ada yang vaksin 1, 2, 3, 4 booster kan yang punya ayam. Kemarin kalau ibu ke Pekanbaru pinggir-pinggir jalan itu kan orang jualan buah atau yang gantung-gantung kan. Nah sekarang tuh lato-lato semua itu. Itu loh yang bunyinya kadek-kadek itu Pak, yang kayak bojomu ngamuk itu. Yeah. Yang ketiga, alhamdulillahnya kita bisa berkumpul di ini masjid. Mudah-mudahan ini jadi saksi kelak kita semua tidak hanya satu masjid, lebih dari itu satu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, siapapun yang datang yang langkahnya di sini, yang minta maaf ini, yang langkahnya datang ke sini, setiap langkah tarikan nafas, detak jantung, aliran darah, kedipan mata, mudah-mudahan dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan. Yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bareng-bareng baca solawat nggih. Solawat bajar nggih. Hafal toh? Hafal semua atau atasnya tok? Atasnya saja atau semua? Mbel gedes. Ada semua yang percaya. Mesti atasnya saja. Tapi lebih baik itu nggih. Pakai lagu apa tidak? Pakai lagu? Yang lambat apa yang laju? Kalau lambat melankolis, kalau laju pakai hadroh. Yang mana? Terserah aku ya. Supaya ibu tahu suara saya tuh istimewa. Alah rung menang cacah lawan aku. Pokoknya sampean krungu suara aku insyaallah tersepona. Apa lu? Tersepona. Orang terpesona tapi Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti juga diikuti dengan doa bulan Rajab nggih. Bareng-bareng nggih. Pokoknya ikut mangap kayak Iwak Sepat enggak apa-apa. Mangap aja udah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Irfa salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah.
pengajian ora salamatan. Barokah sholawat mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Barokah sholawat mudah-mudahan ketemu Rasulullah, salaman dengan Rasulullah, dilihat Rasulullah, dikumpulkan bareng Rasulullah. Barokah sholawat rumah tangganya tentrem adem ayam. Barokah sholawat kampung ini menjadi kampung yang aman. Barokah sholawat kampungnya kampung aman. Barokah sholawat kampungnya menjadi aman. Anak-anaknya minas solihin. Pemalik bantet no suaranya. Barokah sholawat mudah-mudahan anak-anak kita yang sekolah ngaji mondok kuliah ngapal Quran dianugerahi ilmu yang barokah manfaat. Barokah sholawat mudah-mudahan yang sakit kurang sehat balik ngaji sehat semua. Barokah sholawat mudah-mudahan yang rizkinya sempit ekonominya payah diberi kelapangan. Kredit cicilan utang lunas kabeh. Saya fitin wa dunya wal akhirah. Amin. Tes. Tes. Bapak Ibu, sekarang sudah jam 10:10. Kita terang-terangan saja, pena-penaan saja, sampean ikhlas, saya ikhlas sampai jam berapa? Terus terang aja. Daripada nanti aku ngomong sampean ini ngono-ngono. Nah, itu lebih baik sama terus terang mawon. Sampai jam berapa Pak? Ayo ngomong. 11 12 Oh, sih toh. 11 seperolas. Wani piro we? Pak Mengulu, penake jam piro, Pak? Secukup, Pak. Oke ya, wis ngene wae gini aja. Kata Pak Mengulu jam 11. Engko nek sudah enggak cukup, enggak kuat, tangannya gini enggak apa-apa. Pokoknya saya lebih cepat lebih baik. Ala intuke padha wae wis toh. Tes. Ngopo sone ngene? Sudah pol? Bapak Ibu, tadi Ustazah baca ayat. Bunyinya saya baca tabarukan nggih, tabarukan. Man istama'a ila kalimatin min ayatillah kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Siapa yang mendengarkan satu ayat dari ayat-ayat, satu kalimat dari ayat-ayatnya Allah, kelak akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Amin. Maka saya baca sebentar, Bapak Ibu dengarkan dengan seksama. Kalau ngomong berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Satu, ayat ini semua ulama ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Rasulullah yang sedang susah. Jadi ini Allah menghibur Rasulullah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, itu sepakat. Dua, ayat ini sebagai jawaban Allah gara-gara ada orang Islam, maaf ada orang kafir, tapi memulosoro Rasulullah. Allah tersinggung, Allah marah pada orang-orang yang ketika didakwai Kanjeng Nabi malah ngenyek Rasulullah. Rasulullah naik ke langit ngomong ke umatnya malah cara Jawane iki mulosoro. Ora percaya, malah ngomong Rasulullah majnun. Rasulullah katanya bohak. Rasulullah tukang gawe berita bohong. Rasulullah macem-macem, Allah ora trimo. Dari dulu itu ada orang yang beriman kayak Abu Bakar kene Pak, di mana-mana. La Jawa, wala Melayu, wala Sunda, wala Batak, wala Minang, enggak Jawa, enggak Melayu, enggak Batak, enggak Sunda, enggak Minang, itu sama. Ada orang yang cara berimannya kayak Sayyidina Abu Bakar, enggak banyak cincong, enggak banyak mulwi, enggak banyak cangkem, enggak banyak cok.
Ayo sing kompak, nggak banyak jane hafal kowe iki. Pokoknya dia gini model orangnya. Dari siapa ini? Dari Rasulullah. Maka langsung ngomong sami'na wa ata'na. Nggak perlu banyak cerita. Jadi nggak perlu sami'na wa pikir-pikirna wa renung-renungna wa takon-takonna wa musyawarahna wa idza masuk akalna baru ata'na ketak ndasna. Nggak boleh. Tapi selalu ada umat yang modelnya kayak orang musyrik. Dulu kalau Rasulullah Mi'raj naik ke langit turun ke bumi ngomong sama masyarakat, itu kan masyarakatnya kan nggak percaya. Sekarang juga banyak, ada kiai, ada Syekh Abdul Qadir Jilani punya keramat, ada kiai yang katanya bisa begini begitu. Itu orang sekarang sering bilang begini, tahayul, khurafat, ngarang, bohong. Oke, sekarang cangkem-cangkem yang bilang begitu. Ma huwal cangkem wa ma adraka mal cangkem. Al cangkemu huwa ben sekalian nanggung-nanggung. Ayo. Halo? Iki wis terus. Ndelok jam. Ndelok jamku dhewe ora oleh. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini ada orang yang dikasih tahu kiai itu langsung malah maido. Malah nanya, kadang-kadang nanya begini, dalilnya mana? Dalilnya mana? Oh ngaji ora, sekolah ora, mondok ora, kok takoni dalil ora ngerti ngono kok. Lo pirang-pirang sekarang ini orang yang lambenya lebih cerdas daripada otaknya. Hari ini Pak Pengulu banyak orang yang mulutnya lebih cerdas daripada otaknya. Ya nek kon ngomong mecok ora karu-karuan nyalah-nyalane wong pinter, disuruh kita pra iso babar blasi pirang-pirang. Nggih napa nggih? Nggih. Wong itu kok. Juga mek nanti. Belakang ya. Nah kini insyaallah parah ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Al-Quran itu diimani dulu. Setelah diimani baru kalau mau tanya silakan tanya. Kalau punya ilmu jawab sendiri. Kalau nggak punya ilmu ya nanya sama yang punya ilmu. Di sini ada Kiai, ada Kang Tasun, ada Gus Anam. Nanya sama Gus Anam. Ada Mbah Diin, nanya sama Mbah Diin. Ada Pak Saifuddin, nanya. Orang sekarang ini kalau ditanya malah jawabnya begini, kamu nenye taboke Pak jamane kaya ngono iki. Ya kowe kuwi kamu menenye, kamu takon, kamu bertekon-tekon, tak kedak ndase wae. Kapan cerita. Kowe kok begitu tenan, Dok? Ya kowe kuwi ta wonge. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ingat pesan saya, Quran itu diimani dulu. Kalau kita nggak masuk akal, akalmu sih nggak pas. Karena kenapa begitu Ibu? Karena Al-Quran agama itu cara berpikirnya tidak seperti akali menungso, tidak. Allah menetapkan hukum, memberi hukum itu tidak seperti yang dipikirkan orang banyak. Orang podo, orang pada kepak, orang kena kepingin ya. Tak sama kata orang Melayu dengan apa yang kita pikirkan, apa yang Miko pikirkan dengan apa yang Allah tetapkan tak sama. Saya pandai cakap Melayu. Saya memang di Pekanbaru, saya lahir di Bandar Sungai. Dia kok nak nyakap apa sama saya? Au. Bisa aku malah Pak Pengulu nyerai sama. Kok ada aja udah ngawak di sini, kok pengen kampung dak wak aja tuh. Malah melompong tau aku mending ngono. Ngomong apa mbor arti aku. Saya ulangi, minta maaf Bapak Ibu. Ad-din ar-riwayah, agama riwayat. Jadi kalau udah itu walaupun nggak masuk akal, asalkan riwayat terima. Paham nggih? Bu, minta maaf. Orang kalau kentut keluarnya dari mana? Pantat apa dari kelek? Pantat toh, jari wong Jawa zilit. Berotok fasih nih Pak Mulu. Nggih napa nggih? Yang keluar angin dari silit kok sing dibasuh wajah, Jan. Coba jawab akalnya gimana itu, kenapa nggak diceboi aja? Kok rai sing dibasuh? Coba jenengan renungkan, kenapa yang keluar angin dari pantat kok yang dibasuh wajah? Jawabnya sederhana, Bu. Jangan bilang, oh antara anu wajah sama zilit ada syaratnya. Orang mukur kui, jempol sikilmu kui yo eneng. Tutuk nek gak cangkemmu sing muni ngoten niku. Lah, ini bener aku mending ngene iki.
Dulu ada santri nanya sama Kiai, Pak Kiai, orang kalau batal wudhu itu kentut kok yang dibasuh wajahnya. Lah Kiai kok soal Kiai itu ahli mantek, ahli logika. Jadi Kiai ini, kamu kalau ngentut tuh yang malu silitmu apa raimu? Ya raiku, makanya dibasuh ya raimu. Nah sing isin bokongmu, sing dicewoki. Hahaha, ya kowe. Paham? Sekarang saya tanya lagi, jawab. Bu, jawab ya. Aku rada ngomongnya ben kowe ora ngantuk lho. Jawab ya. Uyuh najis apa enggak? Sperma? Bingung toh ya? Bingung toh? Ana sing muni najis, ana sing muni ora. Yang muni najis ya silahkan, berarti kau tercipta dari barang najis. Saya enggak. Mazhab Syafi'i sperma enggak najis. Jadi nanti di rumah kalau suamimu sekuat sanyo, semprotannya kayak sanyo tekan dinding-dinding ngono kae. Itu enggak dibasuh, enggak apa-apa, dikerik saja, tapi jangan ngomong karo tanggomu. Ini suamiku loh. Ngono ya jangan malah diketak dasi bisa. Oke, saya teruskan nggih. Orang pipis wajib mandi apa tidak? Orang pipis wajib mandi enggak? Orang ngetokke sperma? Wajib. Coba pikirkan pakai akal yang sehat. Ngetokke sing najis ora kon adus, tidak wajib mandi, mengeluarkan yang suci malah wajib mandi, gimana tuh? Kalau akal kita ini, kalau yang suci aja wajib mandi, mestinya yang najis lebih wajib mandi. Gini apa betul? Tapi Allah itu caranya beda, nggak manut dengan akal kita. Akal kita yang harus manut sama Allah, manut sama Quran, manut sama ulama. Karena kita sering nggak mengerti hikmah-hikmahnya. Ayo Pak, zaman jawab. Sampai satu hari pipis berapa kali Pak? Nah, rata-rata lah 5, 6, 7 kali toh. Kalau setiap orang kencing suruh mandi, abot apa ora? Sak kampung Bengaraya iki botak kabeh, Mbah. Nyanti Mbah, adus. Tapi kalau sehat, kalau uyun, kalau anyang-anyangan, kalau beser, hidupnya di rumah apa di kamar mandi? Rumah apa kamar mandi? Kamar mandi. Baru habis mandi melangkah lah, metu maning, balik meneh. Lah, metu maning, balik meneh. Abot apa mboten? Abot. Lah wong ngetokke anu mau sing suci berapa? Alah nek sing wis sepuh-sepuh ngono ki sebulan sekali rung mesti. Awak mlebu ndekek metu ngesot tok, Mbah. Jare Mbah wedok, "Ayo Pak, bisane." Enggak kuat. Ayo lah Pak, enggak kuat. Ayo enggak kuat. Bener Bu Nyai Tasun, bener. Bener berarti kowe ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata di balik perintah Allah yang kecil itu ada kasih sayang Allah agar kita tidak repot, tidak payah, tidak keberatan. Sing ngerti ngene iki sapa? Ulama, kiai. Preman mesti ngerti. Makanya kita itu apa menjadi manuto karo kiai. Karena kiai pasti yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Mereka para ulama, mereka para kiai, mereka para masyayikh memandang umat ini dengan pandangan-pandangan kasih sayang. Halo? Wes terus? Delok jam. Ala yo ben Bu jam-jamku dhewe. Wes. Loro ya, loro nggih. Yang ketiga, ini biar cepat aja nih, karena kata Pak pengurus sampai jam 11, iki jam 11 kurang. Jadi saya harus lari 120 km per jam. Saya cerita sosial atau cerita mi'raj? Sosial apa mi'raj? Apa terserah aku ya? Angel. Loro-lorone ya. Baik. Bapak Ibu, tadi ayat yang dibaca oleh ustazah itu kan subhanalladzi sampai innahu huwas-sami'ul basir. Itu ada 4 kata yang dominan muncul. 1 asra bi abdi atau abduh, 2 masjid, 3 barokah atau barokna haulah, yang keempat linuriyahu min ayatina atau ayatuna. Saya mau jelentrehkan dalam waktu 30 menit masing-masing ini. Muga-muga sampean iso oleh barokah manfaatipun. Amin. 1, dengarkan baik-baik Bu. Abduh. Semua ulama tafsir sepakat bahwa kata abduh
Di situ kembalinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa Pak? Maknanya hamba yang langsung oleh Allah diberi sebagai predikat, orang yang diberi predikat hamba itu Rasulullah langsung. Kata ulama ahli tafsir, kalau Rasulullah ada orang yang oleh Allah dipanggil hamba, maka yang terjadi adalah wasful ubudiyah akhassul awsafi wa asyrafuha. Sifat kehambaan itu adalah sifat yang paling asyraf, yang paling mulia, dan wa akhassu, dan sifat yang paling khusus itu hamba. Bu, mau nggak dianggap sebagai hambanya Allah? Mau apa senang? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu ini kenal sama Jokowi apa tidak? Jokowi kenal sampean? Blas. Kenal sama Pak Alfedri Bupati Siak? Kenal. Alfedri kenal sampean? Blas. Kenal sama Via Valen? Kenal. Via Valen kenal sampean? Blas. Kenal sama Farel sing nyanyi wong kang ngene kok dibanding-bandingke. Nah, cilik-cilik ya. Yang mesti kalah hati ini, di hati ini hanya Mbah Ngatemi. Bapak Ibu saya sampaikan, kita kenal presiden nggak kenal. Kowe kenal Pak Gubernur Samsuar? Kenal. Samsuar kenal sampean? Blas. Jangan-jangan kita ini cuma mengaku hambanya Allah. Apakah benar kita termasuk hambanya Allah? Jangan-jangan kita bukan. Nah, soal ngaku pinter kabeh wong iso ngomong. Kamu nanti di rumah tes, ada orang bilang begini, Bu, jangan lewat situ loh, itu tuh angker betul. Apalagi jam-jam sekarang. Jangan lewat situ, kok enek wong muni ngene. Saya nggak takut, tapi awake gigil, raine pucet. Wih, berarti takut apa enggak? Sama, wong satu kampung Bunga Raya ini bisa ngomong saya hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Walah yang ngomong pinter, tapi apa diakoni urung tentu. Makanya ada kata hamba, ada kata masjid, ada kata barokah, ada kata ayat. Kalau dijadikan satu filosofinya ini, hamba Allah itu harus dekat sama masjid. Orang kalau sudah sering ke masjid nanti dapatnya barokah. Wong nek wis uripe barokah, engko weruh ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang selama hidup nggak bisa ngelihat ayat-ayatnya Allah, berarti uripe ora barokah. Nek ora barokah, jake nang masjid mesti males. Wong nek gak gelem nang masjid, berarti kuwi nganu. Apa? Saya ulangi dari awal. Orang hamba Allah itu cirinya satu, dekat masjid, seneng masjid, seputar masjid, mlaku masjid, mulai masjid, mikir-mikir masjid, cara bermimpin umat yo menggunakan filosofi masjid. Kayak Pak Pengulu tadi itu kan filosofi masjid tuh, amanah segala macam itu. Yang kedua, setelah masjid insya Allah kau barokah. Setelah barokah kau akan nampak tanda-tanda kekuasaan Allah. Wong kok weruh tanda-tanda kekuasaannya Allah, mesti uripe barokah. Wong kok uripe barokah mesti enggak adoh ke masjid. Lah kok wong adoh ke masjid berarti kuwi uduk. Aku ngantar tok lho, Pak. Sampeyan tinggal terus-terusno wae. Nggih, ngoten nggih. Satu, muga-muga itu terserahmu nanti apa, yang penting saya berharap balik dari sini. Kalau masalah dosa, siapa yang nggak punya dosa? Kita kabeh punya dosa kok, siapa yang bilang nggak punya? Bu, bahkan ibu punya satu dosa yang suamimu aja nggak boleh tahu, betul apa tidak? Kurang kompak. Ibu punya satu dosa yang anakmu, bojomu, tonggomu nggak boleh tahu kecuali kamu dan Allah saja, betul? Pak, setiap suami punya satu dosa yang bahkan orang lain, suami istri aja nggak boleh tahu kecuali dirinya dan Allah saja, betul? Wes toh, saya ngerti itu. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Yang penting yang akan datang kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja.
Nanti kalau mau menghadap Allah, kula panjenengan muga-muga ditimbali dengan bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Wes siji, bisa dilanjut. Yang kedua masjid. Masjid ini Bapak Ibu, Ibu Bapak, Allah Subhanahu wa taala beri kabar kepada kita begini. Aku ki nek ngaji nek wong lewat-lewat ngene iki, saya cemburu. Saya iri, Pak, kalau ada ngaji ada orang lewat begini. Bukan saya pingin lewat, enggak. Betapa beruntungnya mereka. Ngelewat ngene iki tok, itu oleh rahmat. Saking muliane majelis pengajian begini, ada orang lewat gini aja. Itu dapat rahmat. Apalagi jenengan yang duduk-duduk begini nih. Nanti di akhirat baru tahu, sekarang belum tahu. Itu. Makanya besok Ibu kalau ada pengajian lewat-lewat aja. Lewat rene, lewat rono, balik meneh. Insyaallah gendeng wi. Lah lewat-lewat tok terus orang jegong. Lah nek kabeh lewat ustaz ora ngomong karo sapa. Akhirnya sak ustaze gendeng kabeh. Ngene apa nggih? Astagfirullahaladzim. Bisa dilanjut? Masjid. Allah paling kabar dari Al-Quran begini Bu. Wasiqal bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang iman yang takwa kepada Allah itu besok masuk surganya rombongan, Pak. Rombongan, Pak Pengulu, enggak dewek-dewek, tidak sugang-sugang, tak sendiri-sendiri. Masuk ke surga tuh sama-sama. Pertanyaan saya, besok Ibu Bapak kalau mau ke surga ikut rombongan siapa? Mau sama saya mau? Aku wegah bareng gue. Kalau Bapak Ibu ikut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan ikhlas, insya Allah besok benderanya bareng Syekh Abdul Qadir Jilani, amin. Kalau Bapak Ibu ikut Thariqah Imam Ali Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, insya Allah besok benderanya Thariqahnya Thariqah Naqsyabandiyah. Kalau Satoriyah, Imam Satoriyah silakan. Lah kalau jenengan Thariqah nggak ikut, ini itu nggak ikut, itu tergantung ini bendera masjidnya. Masjid ini besok namanya ini Nurul Huda toh. Besok akan ada bendera Nurul Huda. Kira-kira besok jenengan dipanggil apa enggak di situ? Jangan dijawab. Dalam hati saja. Siapa yang bawa benderanya? Imamnya. Siapa yang memanggil-manggil? Yang tukang adzan. Pak Paiman? Siap. Oh iya, jamaah masjid. Mlebu. Wah, muga-muga ngoten, Mbak. Yuk ngatemi. Mlebu. Terus ada namanya Kasanah. Kata Yu Kasanah, saya Pak, kamu siapa? Kasanah, rumahnya dekat mana? Depan Masjid Nurul Huda. Masjid enggak, lewat. Nah maka nanti balik dari ngaji jenengan mikir, besok saya ikut rombongan siapa? Enggak sendiri, kalau mau sendiri saya silakan. Pintunya dari mana? Halo? Lah kok udah menteri? Mau ikut rombongan siapa silahkan. Maka masjid kelak akan terbang di atas kepala orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Wa innal araqa yawma idzin la yablughu ila adanihi. Pada saat keringat-keringat sampai di sini, Bu, masjid-masjid datang mencari orang-orang yang dulu sering mengunjunginya. Lah jenengan silahkan saja. Makanya Isra Mi'raj itu minal masjid ilal masjid, enggak minal kebon ilal kebon, minal sawah ilal sawah. Uripe nang sawah, enggak tahu nang masjid. Enak. Ini kok enak kabeh ya Pak Mulu ya. Enak kabeh. Lengkap. Berarti ini versi komplit. Kita kembali ke yang satu itu. Bapak Ibu, masjid dalam ayat ini maksudnya Masjidil Haram. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak mati sebelum bisa ziarah haji dan umroh. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak wafat sebelum ziarah Rasulullah.
Mudah-mudahan yang hadir ini tidak wafat sebelum bisa melaksanakan hadir di tanah Haramain. Bu, itu tanah barokah. Haramain itu ada Mekah, ada Madinah. Pak, Madinah itu nggak sama Madiun. Berapa dawi Pak? Mekah sama Mekung nggak podo Kang Rusli. Ora podo. Madinah itu tanah barokah. Di sana itu Bu, kalau ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi wong metu, walah wong metu sepirang-pirang, jalan-jalan penuh sampai nggak bisa masuk masjid. Orang-orang yang datang awal kurang setengah jam itu udah rebutan sop. Kaya wong kene persis rebutan sop. Sop kambing. Sop apa nih Pak? Sop tunjang, terus apa meneh? Mirip. Di sana itu kalau ada hari Jumat Masjidil Haram, kalau hari Jumat Bu, Pak, rukuk masjid temen ki 1,5 jam masjid sudah tutup, orang nggak bisa masuk ke jalan-jalan. Jadi kalau ada adzan, orang sampai ke jalan-jalan. Mirip sama Masjid Nurul Huda ini kalau pas adzan. Orang sampai ke jalan-jalan, sampai ke kebun-kebun, sampai ke ladang, sampai ke parit-parit sana toh. Ya betul Pak Mulu ya. Betul Pak ya. Makanya itu kok. Alhamdulillah. Ini sing mikir aku ini. Ya Allah, ya Allah. Dan satu lagi, mudah-mudahan dengan ditakdir Allah bisa ke tanah haram. Siapapun yang tahun ini mau berangkat haji, mau berangkat umroh, saya pesen jangan sampai ada yang berangkat haji harta yang untuk naik haji itu bercampur dengan yang tidak halal, yang tidak haram, yang tidak benar. Sebelum berangkat keluarkan dulu Pak. Engkau nek barang murah halal, kalau barang yang kau pakai ke sana enggak halal, engkau nang kono repot. Bapak lo sudah mikot nanti bilang begini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai muni ngono, nanti di langit ada yang jawab kalau duitnya enggak halal. Ada yang jawab, la labbaik wa la sa'daik, thawbuka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka mardudun bika. Kalau bahasa kita gini, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, kami datang memenuhi undanganmu. Dijawab dari langit, kamu kesini tak diundang. Coba tuh. Bajumu haram, nafkah yang kau gunakan ke tanah suci ini haram, maka hajimu tertolak, umrohmu tertolak, kamu nggak diterima. Tuh. Repot, makanya sebelum berangkat, dingen-ngen lagi bahasa Jawa apa ya? Dieling-eling, direnung-renung lagi, iki bener apa ora, iki bekas brondol ngene wong apa ora. Loh, kadang-kadang orang begitu. Nggih. Lah jenengan nek punya harta-harta yang banyak, jangan lupa kata Pak Kades tadi keluarkan zakatnya. Saya mau ngomong sedikit boleh ya? Ketika Rasulullah naik ke atas, saya ambil satu saja contoh. Rasulullah tuh melihat orang, Pak. Tapi ini agak anu Bu ya, tapi jangan salah paham karena begitu ini dalam kitab Ad-Dardir. Rasulullah itu ketika mi'raj naik ke langit nampak satu golongan itu dari silitnya keluar daging. Jadi kayak ditambal. Kalau kulit silit itu kok masuk koyo khusuk men. Itu kayak dari pantatnya itu kayak ditambal. Dari depannya itu kayak ditambal. Dan dia makan pohon dori. Dori itu pohon yang pahitnya minta ampun, baunya busuk betul, sampai nggak ada binatang yang mau makan, tapi dimakan sama orang itu. Kemudian dia makan dari buah zakum yang bentuknya kayak kepala setan itu. Sudah makan itu, dia haus, dia ambil batu neraka, dipangan batu neraka, nanti dia mekek-mekek, nggak bisa keluar karena ini pantatnya ditutup. Kanjeng Nabi nanya, ya Jibril, man haula? Jibril, kayak sopo? Dari mereka Jibril, ya Rasulullah, itu perumpamaan umatmu yang waktu hidup orang gelem bayar zakat. Halo? Kok mendelik?
Mangkana lahu malun, siapa yang punya harta, yuballighuhu hajja baiti rabbi, harta itu bisa mampu digunakan untuk sampai ke tanah suci untuk naik haji, au tajibu alaihi fihi az-zakah, atau sudah sampai wajib waktunya zakat, walam yaf'al, dan tidak mau melaksanakan zakat, sa'alar raja'ata indal maut, maka orang itu nanti kalau mau mati dia minta terpekik telulung atau orang Melayu, minta balik lagi ke dunia. Halo? Halo? Medeni Pak ya? Oh, medeni. Makanya ya muga-muga jenengan termasuk wong yang seneng bayar zakat. Zakatnya diterima Allah. Siapa yang mau bayar zakat itu jaminan mutu, tidak ada orang bangkrut, uang miskin gara-gara zakat renek. Tapi nek wong kesugihan bangkrut pirang-pirang, betul? Betul. Wong itu kok. Ora ya, bangkrut kejemin gak teko. Balik nang ring masjid meneh. Bapak Ibu, minta maaf betul. Ini masjid. Kalau di Indonesia, ini kan soal panggilan Allah orang-orang supaya sholat, kan ini Isra Mi'raj. Gini apa nggih? Sebetulnya sholat sudah tidak perlu dibahas. Secara teori sholat tidak perlu dibahas. Karena kata orang kampus itu, kata Pak Rusli itu namanya sudah aksioma. Ya, aksioma itu satu yang pasti, sebenarnya sudah jelas, gak perlu dibahas lagi. Kalau kata bahasa santri, maklumun fiddin bid-daruri. Udah jelas, sudah orang kafir aja tahu, orang kafir itu semua tahu lah kalau sholat tuh, sembahyang tuh wajib. Tapi kenapa masih perlu kalau masih dibahas secara praktek? Sebab banyak itu orang Islam siang-siang sembahyang, malam culi ayam. Siang-siang semayang, malam culi enek. Gini enek kabeh wong kayak gini. Lengkap tenan kok, Masya Allah. Sebab banyak orang yang sudah sholat, ono sing mretel, ada yang sholatnya nggak ada buahnya, ada yang ada buahnya tapi bosok, ada yang nggak bosok, belum sempat dinikmati jatuh. Maka akhirnya sholat masih perlu dibahas sampai hari kiamat. Adik-adik, ibu-ibu, 1 tambah 1 berapa? 2. Mau ndak ibu jawab 1 tambah 1 4, mau nggak? Enggak loh. Ibu dikasih upah berapa sih? Kok jawab 1 tambah 1 2 tuh upahnya berapa? Enggak diupahi. Orang nggak perlu dikasih upah, semuanya tahu 1 tambah 1 2, wes selesai. Tapi mengapa masih perlu dibahas? Karena ada orang nimbang sekilo kurang, betul? 1 kilo berapa on? 10. Itu gak perlu dibahas, lo ngerti kabeh. Nang Malaysia, Amerika, Jepang, Korea sama-sama saja sarangeo. Kayak ini sarangeo. Sarangeo. Apa sih gue sarangnya apa sarang entok apa? Tapi gara-gara ada orang curang dalam timbangan, makanya masih perlu dibahas. Sama dengan sholat, janjane ya ora perlu dibahas maning kuwi, Pak. Tapi gara-gara ana wong siji, 1 tidak mau sholat, kadang malah morning ini. Minta maaf kalau ada yang sama, tapi demi Allah saya tak tahu. Kadang ada orang bilang begini, Bu. Ayo, mbok yo pakai kerudung udah tua, alah so alim. Nasihati. Memang saya belum pakai kerudung, tapi saya kan nggak ngomongin orang. Lebih baik saya nggak pakai kerudung daripada saya pakai kerudung tapi masih ngomongin orang. Enak ngomongin ngono. Wong itu kok tapuk ewi. Sama ketika orang bilang begini, saya memang belum sholat, aku memang nggak sholat, terus terang aja. Tapi yang penting kita kan baik sama orang, kita nggak nyakiti orang, kita hormat sama orang. Daripada udah sholat tapi ternyata masih nggak baik sama orang, enek mendingono, enek meneh. Bu, kalau Anda punya tetangga, dia ngasih beras, ngasih duit, ngasih apa meneh pinjaman, minjamin motor, sampean ingat sama orang itu. Tapi sampean kok lupa sama yang baik sama kalian, ngasih nyawa. Kue nyawa dikasih, napas gak bayar, bojo dikasih, anak dikasih, rizki dikasih, mata bisa ngelihat, kaki bisa jalan. Kue kok gak gelem jaluk sujud tok ora gelem. Gini bagi, makanya nenek mending ngono apike ditasi tahu.
taboki. Nggih. Padha karo wong ada orang diundang ngaji enggak datang, enggak teko. Diundang terakhir enggak teko, dongane ben moro. Malah ben modar. Wah, payah Pak Pengulu wargamu. Dongan elek-elek. Makanya pansen sampean ngomong jare padha salah paham, padha curiga. Bener Pak, tenan Pak ibadah ternyata Pak. Wong kon moro malah kon modar. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam semua. Alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Lanjut. Masih kuat? Masih. Ora nek kopine aku rapati kuat nek ini. Aku biasanya gini pengajian iki ana kopi, ana tegane, ana macam-macam. Nang kene tok belas ra diwehi kopi. Wis aku panitia pelite temen-temen. Mbok takon-takon Pak Yai karmane nopo? Kopi kan ngono iki menang. Alhamdulillah. Saya sing moni, ampun nyindir Pak Yai. Ora nyindir iki aku ngamuk. Protokolnya mumet ya. Ya tuan rumahnya. Ya. Alhamdulillah. Wes pokoknya tak terima yang kopi ini alhamdulillah ora ya. Alhamdulillah. Sampai mana tadi saya? Ada orang minta maaf umat Rasulullah wong Islam tapi suka membandingkan harta dengan sholat. Nek kon sholat jawabannya harta. Allah sholat nyatanya dari dulu sholat yang hidupnya miskin aja. Enek meneh. Bang itu kok. Alhamdulillah rumah ya. Iki mesti ana sing batin bojoku. Ada orang itu disuruh sholat malah morning ini. Allah nyatanya yo ketbian yo kaya ngene wae. Yo ngatemi Yunah Yujum Yusri. Kang Patekur, Kang Solikin, Kang Jumadi rungokna kek. Sholat dan harta gak ada hubungannya. Jenengan kaya nggak kaya jadi apa itu sudah ditetapkan Allah dalam perut makmu. Kau sholat nggak sholat, kowe gak sholat pun nek ditakdir Allah kaya, kowe tetap kaya. Kamu nggak sholat pun kalau takdir Allah miskin, tetap kowe miskin yuk. Kalau orang kerja keras harus kaya, mestinya toko orang-orang kerja bangunan kaya semua. Tapi nyatanya yang ngono-ngono wae. Kalau orang kerja keras itu mestinya kaya, tukang dodos, tukang ngegrek, tukang mupuk itu mestinya kaya. Nyatanya yang ngono-ngono wae. Kalau orang sholat harus kaya, orang kafir miskin semua. Orang kafir nggak ada yang sholat. Sholat itu kewajiban, kaya ndak kaya itu ketetapan. Sholat itu perintah titah, kaya nggak kaya itu adalah jatah. Ikuti saya. Sholat kewajiban, kaya ketetapan. Sholat itu perintah, kaya itu jatah. Wes, siapa yang lu? Orang kalau nggih, saya bolak-balik ngomong, orang itu kalau nggak bakat kaya, orang kaya sama nggak kaya itu, jangankan cara bicara, cara melaku, cara batuknya tok beto. Pak Pengulu ini kan kaya ini, batuknya pendek, malah kayak lato-lato, pendek. Tapi ini mau nggak bakat sugih, batuknya dawa. Yo dalam kurung mengi, mahwal mengi wa ma'adro kamal mengi. Kamu lupa tapi pendek ya. Nah pendek aku mau kurungu pendek. Mana tok? Tandane wong sugih. Loh, orang tuh kalau nggak bakat sugih yuk dikasih WC duduk nangkring. Kalau nggak nangkring nggak bisa keluar. Malah ndelok kayak sate. Oh kayak jengkol wingi. Oh kayak iwak asin mau. Nanti kalau kencing rada keruh, iki teh iki. Gimana pakai? Belum lagi nanti jenengan kalau di pesawat terbang,
Itu kalau jenengan pipis di atas pesawat Bu, itu nggak ada airnya. Yang ada tuh cuman angin. Aku jajal wingi kaget aku Bu. Begitu saya pencet, itu bunyi suara anginnya itu. Kaget aku. Iya nyedot, tak delok lato-latoku ije. Alhamdulillah ije. Nah, sempat renek itu piye ngono. Alhamdulillah. Loh, belum lagi kalau nanti untuk air cebok. Air cebok itu ada yang hot, panas, ada yang dingin. Nek wong ora bakat sugih mesti mencet yang panas. Srot jarang go cewek. Setengah mateng lato-lato Pak. Kuwi nek lanang nek wedok medhuk rong jengkal wae. Udahlah. Lho nggih, wong nek gak bakat sugih dikasih ruangan AC, malah masuk angin. Kerokan. Tikar pandan ngorok tangan subuh gak tangi-tangi ya. Lho nggih, wong nek kalau orang kalau nggak bakat kaya tuh nampak travel tok mual. Travel. Naikkan mobil mewah Pajero mambu wangi malah mabuk. Wangi nggak tahan. Bau ketiak malah aman. Tumpaknya PK bisa metakil gini ha. Kalau mau ngene dadah. Jabang bayi amit-amit. Nggih napa nggih? Nah, kayak wangi mau nggih nggih. Si ben Pak PK biasanya kayak. Bisa dilanjut? Delok jam. Sesuai perjanjian Pak Mulu. Kurang 10 menit. Ya. Yang kedua, masih ada umat Rasulullah ketika dipanggil Allah kadang datang kadang tidak, dalam kurung bolong-bolong, sholatnya kadang iya kadang ora. Ayo jenengan-jenengan yang hebat ini saya tanya, siapa yang nggak pernah ninggal sholat? Tunjuk tangan. Kepenak-penak we rasa kedawan. Eng. Ayo coba. Ayo ngatemi, alah meneh kowe. Yujum. Kita semua pernah ninggal sholat, nggih? Bahkan nggak bisa ngitung sholat yang pernah kita tinggal, nggih? Itu dosa apa tidak? Dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah semua minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan semua wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya semua taubatan nasuha. Wes sudah tahu jamnya kada 10 menit ini. Itu kalau ibu orang Islam apalagi ikut NU itu harus dikodok diganti Bu ya. Kapan saja, bila mana saja, di mana saja, yang penting pas waktunya boleh, syarat rukunnya pas, laksanakan ganti. Satu lagi, satu-satu, jangan jadikan satu. Sholli fardhu subhi wal zuhri wal asr wal maghribi wal isya'i mingguan bulanan. Tahunan gabungan kroyoan. Ojo. Satu-satu, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Nanti kalau udah selesai perbanyak sholat sunnah, jangan lupa perbanyak istighfar. Moga-moga diampuni Allah. Ilahi ilas, jangan dikendangi. Dzulil firdausi ahla semua. Wala aqwa jahimi fahabli
ketiga, ada orang sudah sholat, tapi buahnya belum ada. Buahnya orang enek, karena sholat itu buahnya tanha anil fasya wal mungkar. Nenek wong wis sholat, tapi panggare iso nyegah mungkar, nyegah perbuatan sing elek, berarti itu buahnya krowak. Bahasa Indonesia krowak ya betul. Masa krowak? Apa Pak bahasa Indonesia krowak? Keropos. Kalau keropos itu dalamnya. Nek orang misah krowak itu misah. Cuwil. Kuwi bahasa Indonesia siapa kuwi Kang? Mosok cuwil. Saya ulangi. Sobek koyak, kalau kertas, kalau buah krowak. Itu bedanya bahasa native dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa asli setiap satu kata mewakili peristiwa. Krowak itu misah, keropos di dalam tapi nggak misah. Kalau cuwil itu kecil betul. Betul? Kalau koyak itu kertas, kalau bolong itu kain. Kolor. Apa? Kalong itu kurang sedikit. Ya kalong kena, kelong kena, tergantung Jawanya Jawa sendiri, Kak. Lalu nggih, sama orang Jawa kalau sudah ngomong menir, kuwi berarti gilingan kok beras, gilingan pari sing dadi beras tapi tugel-tugel kuwi jenenge menir. Engko nek umpamane wis dadi sego, wis dimasak dadine sego kecairan jenenge bubur. Kok kecairan atos dadine lontong. Nggih napa nggih? Lah sego kalau dia sama jamaah, kalau mencolot namanya uppo. Satu kata mewakili peristiwa. Semua orang Jawa tahu kalau ngeblak berarti jatuhnya ke belakang. Kalau ndlungup tibane mengkurep. Kalau kepengkok tiba karo jagong, nek kejeglong ana lobange, nek kepengkang tibane karo metetek. Kan kayak gue mbok. Nah, itu bedanya bahasa native. Makanya aku sering takon, krowak bahasa Indonesianya apa? Regu ah. Nah, ya wimu ya, pokoknya terserah lah, intinya ada yang krowak kayak gue bae. Nek pas ke. Ya namanya sompal. Kuwi Indonesiane sapa gue? Ngarang bare Kak. Sompal, somplak ya kuwi pada bae Jawane. Wis pokoknya yang krowak kayak gue ya. Banyak Bu orang yang sudah sholat krowak. Contoh yang paling sederhana. Jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Aku telah lelah kau dustai. Bu, orang ngerumpi, ngerasani orang dosa apa enggak? Sampean masih melakukan apa udah berhenti? Yang jujur. Nek gak jujur tak dongane ndang mati. Ngerasani wong oleh ora? Dosa apa enggak? Sudah berhenti apa belum? Matekno wong kowe kira yang ini carane. Sholat tiap hari, sujud tiap hari, tapi kalau ngiso kan berarti sholat itu masih krowak. Loh ini penting saya sampaikan. Nggih. Lah nuwun sewu Pak. Bapak aku ya padha kok. Wis sholat kaya kita-kita ngene iki lanang-lanang pertama ndelok YouTube, susi ndelok Yunah, Yusri ndeloki kabeh. Yo Pak carek wi, Pak anu Bapak Kam. Iya ora? Malam goyo tenan ya aku mending ngono. Pertama yang ditengok YouTube, lama-lama Yunah, Yusri, YouTube, yung atemi dideloki. Coba mulu ya, ndelok jam. Kurang 5 menit. Nah, iya, pokoknya jam 11 tet rampung. Nek kurang piye Pak, mesti undang neh. Cocok ya? Moga-moga aku ra iso diundang. Undang sing liyane wae ra apa-apa. Sebetulnya malam ini jatahnya ngene Gus Tasun. Dulu Gus Tasun minta sama saya, tapi saya tunggu-tunggu gak enak ngubungi, tak tinggal wae. Ternyata dia tidak setia padaku. Coba ngomong karo Gus Tasun meneng ae. Bolak-balik nek pedhok aku muni ngene, Pak Yai nyuwun jadwal, Pak Yai nyuwun jadwal, siap jadwal. Kita lingkeri tanteni kok gak enak kabar. Iki yo tenan apa ora? Sudah lama aku menunggu.
Sekian lama aku menunggu untuk undanganmu. Suara saya gini loh Bu, pokoknya tersepona. Maka tugas kita setelah balik dari sini jogo agar sholatnya ada buahnya. Pak, sholatku belum bisa khusyuk, enggak apa-apa. Yang penting itu syarat rukunnya, sunnah makruhnya, sama tumakninahnya dulu. Gerakannya jangan cepat-cepat. Yang penting itu benar dulu gerakan sama segala macam. Khusyuknya nanti nyusul. Seperti jenengan nyetel radio itu, yang penting muternya jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau muternya kenceng nggak ketemu sinyale, pelan-pelan. Saudara-saudara, Radio Republik Indonesia. Oh, kenceng-kenceng. Nggak kelewatan balik ke sini nyanyi meneh. Kemana, di mana? Balik ke meneh. Aku masih seperti yang dulu. Putar meneh, merosok meneh. Republik itu. Oh, nggak apa-apa. Nggih. Jangan tetap khusyuk ini berat abot. Sholat khusyuk itu abot Bu. Yang berat itu nggak cuma rumah tangga. Sholat itu berat. Kita kembali setelah yang satu itu. Iklan. Saya tanya, ibu dulu nikah suka sama suka apa dipaksa? Ternyata nikah ibu bapak suka sama suka. Ternyata setelah menjalani rumah tangga, nyabari suami berat apa ringan? Berat apa berat betul? Rungokne Pak kupinge kowe ya. Kira apa? Sekarang saya tanya bapak-bapak, Pak, nyabari istri berat apa ringan? Wih, kupingmu rungokna abot. Jadi sing abot kira ngukur sholat. Rumah tangga ki abot, ribut lah, kelahi lah, ribut lah, minggat lah. Yang penting kau jangan pegatan, kau jangan cerai, dimusyawarahno sing apik. Kalau ada piring pecah nggak apa-apa, beli lagi. Yang penting rumah tanggamu jangan pecah. Ngono lho carane. Kamu mikir orang golek meneh, yo nek apik nek lebih nakal karo bojomu. Apa jare? Apa yo Jom? Ayo Jom memang apa? Abot. Contohnya apa Pak beratnya rumah tangga? Dengarkan, kalau saya salah bilang salah, kalau benar bilang iya, nggih. Kadang ibu itu uang pas-pasan, uang belanja pas-pasan, awak enggak badan kurang sehat, nyempet-nyempetkan nyuci baju, nyapu rumah, kadang-kadang nyempet-nyempetkan belanja untuk masakan suami tinggal makan banyak mulut, betul? Astagfirullahaladzim. Pak mulu eng. Ora sing baten nggih, kaya bojoku. Ya bojomu kuwi. Kadang minta maaf, kadang suami nggak mau ikut ngurusi anak, istri di rumah ngurus jungkir walik, ada salah sedikit, kadang kalau marahin itu berlebihan, betul? Mate ini wong tenan jawabannya. Tenang regube, tenang, kita regu asik Pak, tenang Pak, wis. Kadang suami nuntut istri untuk cantik, ben kaya wong liya-liya nek ben iso ayu, tapi nyatanya nggak dikasih uang belanja, betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bojomu ya to kok. Jegome belandi. Iya. Tenang Pak, sekarang giliran Bapak-bapak. Kalau saya salah katakan salah, kalau saya benar katakan benar. Kita dulu tangannya halus Pak. Atas nama tanggung jawab kepada keluarga, ngupah rono ngupah rene, jemur awak, buka baju kerja, serabutan sana sini, kadang bunuh, kadang dapat duit cuma sedikit, mau beli rokok nggak berani karena melas karo bojo. Begitu dikasih sama istri, buru-buru terima kasih malah nyeneni sing lanang, betul? Rungokno kupingmu. Yo ngatemi rungokno. Luwih banter kae timbang awakmu. Kadang kesel-kesel kaya ngene kaya ngono nggo wong wedok. Digoleke pangan teman-teman mung njaluk kelon dipancali sing wedok, betul? Astagfirullahaladzim. Kuwi sapa sing dipancali kowe, Pak? Abot kuwi abot. Tapi kan nggak masalah karena balasannya besar, Bu. Sampean masakkan suami, setiap beras yang kau masak, setiap butir beras yang kau masak itu mengurangi dosamu, meninggikan derajatmu. Alhamdulillah. Bu, sampean dikasih uang sama suami mau ngene. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Mas, sacet Mas. Makasih ya Mas.
kuwi moni ngono. Kamu ngomong begitu sama suamimu, itu kau seperti menghatamkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Tapi wong wedok angel moni ngono, betul Pak? Rungokno kopemu. Jare Pak Pengulu batin kaya bojoku tenan ini carane. Tenang Pak Pengulu, bojoku ya ngono. Nah, cuman bojomu juara 1, bojoku juara umum. Bu, sampean punya suami, kalau kesalaman demi menghormati kau cium tangannya. Itu seperti mendapat pahala mencium Hajar Aswad. Semakin hitam istrimu, suamimu, jawab, maka semakin aswadlah pahalamu. Maka besok kalau suamimu ke ladang, ke sawah, moni Pak, jangan pulang sebelum hitam. Karena aku ingin mendapatkan pahala yang sempurna. Ben kaya demit raine. Sallu ala Nabi Muhammad. Delok jam. Kurang 5 menit. Wah, lewat 3 menit. Piye iki? Tenang. Nah, tambah sithik jane Pak. Aku malah Pak Pengulu lah. Aku jane wedi kena gelange medeni tenan iki. Aku khawatir metu asep pula kan. Bu, ibu nengok suami dengan pandangan kasih sayang arep mangkat kerja nang sawah sampai nyawang, ya Allah bojo kula ya ngoten niku. Itu rahmatnya Allah turun. Apabila ada suami yang megang tangan istrinya lalu dibalas dengan genggaman yang lebih keras daripada genggaman suaminya, maka dosa-dosa keduanya mengucur dari sela-sela jari jemarinya. Nek gak ngaji ini rarti weyu. Monggo krasa botok rumah tangga itu. Sampean lo ngambilkan sandal suami, ngambilkan anduk, bernata-nata sandal, ngambilkan air minum 1 gelas kayak itu, 1 gelas air putih, itu seperti orang sholat sunat 100 rakaat. Besok balik pakai drum. Iki Pak setahun. Bojomu biar ngokok. Lo kita lo sampean lo Bu mau sholat tahajud malam-malam punya anak kecil kayak gitu nanti ngerengek nangis gitu kan, jangan akhirnya nggak jadi sholat mergo ngeloni nyusoni anak. Walaupun jenengan nggak sholat itu oleh Allah dihitung sebagai sholat tahajud, pahala tahajud sampai subuh itu baru nyusoni anak titik. Aja kok terus no. Saya ulangi, itu baru nyusoni anak titik. Yuk ngatemi, coba terus. Terus. Sebab kalau diteruskan bahaya. Ini berarti rong disapi. Makanya aja terus no ya. Oh coba terus no, aku serti. Aku siapa yang gelempang ya. Dan para suami yang keluar dari rumah niat mencarikan nafkah yang halal untuk istrinya, maka itu dihitung jihad fisabilillah. Sampai nang sawah kok mati golek nafkah yang halal jalan bener, sampean statusnya mati syahid tapi syahid akhirat. Yo dikafani, yo dimandikan, yo dikuburkan, yo disolati, tapi insya Allah bebas fitnah kubur. Iki nek gak ngaji gak ngerti. Makanya ngaji supaya jangan ketika ngalami masalah, ya Allah cocok sama pahalanya. Sama dengan sholat, ketika kita nanti bermasalah, ya Allah cocok dengan pahalanya, cocok dengan kebaikannya. Akhirnya kita merasa butuh, butuh. Kenapa? Karena sholat, nafkahi istri, ngaji, jalan ke masjid, apapun yang tidak kau lakukan dengan lillah, maka hasilnya hanya lelah. Saya ulangi, apa saja dari bagian perintah Allah yang kau lakukan tidak lillah, hasilnya cuma satu, lelah. Halo? Kok malah 2 menit? Sudah cukup 2 saja. Masih ada 2, barokah dan ayatuna. Insya Allah lain waktu, karena udah jam sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ulangi dari awal kesimpulannya. 1, hamba Allah harus dekat ke masjid.
insya Allah nanti hidupnya akan barokah. Kalau nanti hidupnya barokah, dia akan mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, yang sudah ya sudah, yang kemarin ya sudah. Yang penting setelah ngaji ini walaupun sedikit ada peningkatan kebaikannya. Jenengan semakin bagus anggenipun khidmah kepada suami, ngeramut anak-anak, pemimpinnya semakin bagus, bisa memimpin umat dengan filosofi masjid, yaitu yanzurunal ummah bi'ainir rahmah, memandang umat dengan pandangan-pandangan kasih sayang. Dan dengan nyambut damel dengan cara yang baik, nanti kalau udah ada hasilnya dikeluarkan hak-hak yang lainnya. Kalau ini dilakukan, insya Allah barokah. Asalkan dalam semua itu jenengan tetap mau sujud kepada Allah Subhanahu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Berarti pun sami paham. Muka-muka manfaat barokah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habi semua bika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habi khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رامي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين وارزقنا بآخر كلامنا عند انتهاء أجلنا لا إله إلا الله. Semua لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعل هذه جمعة محمودة وجمعة استقامة على تجري عليها بأحكام شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم أصلح وبارك في ذريتنا وارزقنا برهم واهدهم إلى سبيل الرشاد واجعلنا وأولادنا وذريتنا وأزواجنا وحولنا سلامذنا وأهلنا من أهل العلم والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل البغي والطغيان. ربنا اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا هذا دعاءنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله آمين. فاستجب لنا يا الله آمين.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas nama yang tersebut terpanggil terucap, atas kata yang kasar, tidak sopan, menyinggung hati, menusuk jantung, perasaan dan menggores kolbu panjenengan atau menyalahi adat tata krama daerah ini, saya Ahmad Sirajul Munir minta maaf nggih. Nyuwun ngapura nggih. Nyuwun ridhone nggih. Matur suwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.